Terdapat banyak tempat misterius yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Tempat misterius tersebut hingga kini masih menjadi perbincangan banyak orang. Disebut misterius dikarenakan keberadaannya yang belum ditemukan hingga kini. Tempat-tempat ini juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu apa saja tempat-tempat misterius tersebut? Berikut beberapa tempat misterius yang belum ditemukan dan tercatat dalam Al-Quran. Sekitar 50 km di utara Beijing, terdapat desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Saking tingginya, tembok itu disebut bisa dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Raja Dzulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Dan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj, adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Dzulkarnain meyakini, tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Dia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya ke dalam buku. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Raja Dzulkarnain dengan tembok raksasa Cina. Tembok Cina tersebut terbuat dari susunan batu bata, sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa tembok yang dibangun Raja Dzulkarnain tersebut terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selain itu, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun, dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Dzulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali, dalam tafsir, The Holy Quran, menulis di Uzbekistan tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat tersebut kini bernama Buzgolhana, dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya, hasil foto satelit pada ordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman. Sampai sekarang, keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebut Dajjal saat ini masih dikurung di pulau dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun, di mana letak Dajjal dikurung tidak ada yang tahu karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Dajjal dikurung di pulau bernama Socotra yang terletak di Samudera Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini. Namun, hal ini tidak memiliki dalil yang kuat sehingga banyak ulama yang tidak setuju mengenai hal ini. Akan tetapi, sebagai umat Islam kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat luas. Istana Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dalam literatur bangsa Yahudi. Saat ini, keberadaan Istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh bangsa Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebut, ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara.
Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi Yahudi, disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu, kombinasi dua warna yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon di lingkungan istananya, terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Dan istana ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa meyakini, fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun, karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali. Mengapa bangsa Yahudi bersikeras ingin menghancurkan Al-Aqsa? Bukan Al-Aqsa yang dijadikan persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman sebelumnya. Kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan di Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Seusai safari Miraj dari Sidratul Muntaha di lapis langit ketujuh, di tengah perjalanan menuju bumi, Rasulullah menyaksikan panorama yang teramat indah. Layaknya Blue Fire, tampak sinar biru membelah angkasa raya. Terpesona dengan panorama itu, Rasulullah mengajak Jibril mengunjunginya. Dan ternyata, sinar biru itu adalah gundukan gunung besar, bernama Jabal Khawf atau Gunung Khawf. Al-Alusi mengilustrasikan Jabal Khawf sebagai gunung halimunan yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Khawf adalah sejenis gunung berlapis hingga 70 lapis. Ibnu Ashur mengatakan, warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Khawf. Meski tidak ada yang tahu keberadaan gunung ini hingga saat ini. Nah, itulah beberapa tempat misterius yang belum ditemukan dan tercatat dalam Al-Quran.